Dahulu kala, hiduplah seorang gadis nan cantik jelita dari daerah Tulungagung. Dia adalah seorang resi atau pendeta bernama Winadi, yang tak lain dan tak bukan adalah sosok Nyi Roro Kembang Sore. Putri dari Pangeran Bedalam dari Dukuh Bonorowo, dia memutuskan untuk menjadi seorang resi dan bertapa di Gunung Cilik setelah seseorang yang amat dicintainya tewas, dibunuh oleh Kiai Kasan Besari dan Pangeran Bedalam. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kiai Kasan Besari terhadap gurunya Kiai Pacetlah yang menjadi awal mula kisah ini. Kiai Besari yang terkena hasutan Pangeran Kalang, paman dari Nyi Roro Kembang Sore, untuk membangkang dan membuat perguruan sendiri dengan aliran hitam inilah yang membuat Kiai Pacet murka. Kiai Pacet akhirnya menyuruh putra mahkota Majapahit dan muridnya untuk menangkap Kiai Kasan Besari. Namun, tak dinyana. Putra mahkota tewas saat bertarung dengan Kiai Kasan Besari. Raja Majapahit yang mendengar bahwa putra mahkota tewas terbunuh, memerintahkan Pangeran Lembu Peteng untuk mencari keberadaan Kiai Kasan Besari. Namun, di tengah pencariannya, justru Pangeran Lembu Peteng ini bertemu dengan sosok perempuan nan cantik jelita, bernama Nyi Roro Kembang Sore. Cinta pada pandangan pertama inilah yang membuat mereka berdua lupa akan bahaya yang mengintai mereka. Pangeran Lembu Peteng lupa akan tugasnya untuk mencari Kiai Kasan Besari. Dia justru tengah dimabuk cinta oleh kecantikan Nyi Roro Kembang Sore. Pangeran Kalang yang mengetahui hal ini, memberitahukan pada Pangeran Bedalam yang tengah bersembunyi di Ringin Putih. Pangeran Bedalam murka dan terjadilah pertarungan antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalam. Namun, hasilnya imbang. Dan mereka berhasil kabur dari pengejaran. Nyi Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng memutuskan untuk lari ke Majapahit. Namun, di tengah perjalanan, pertarungan itu terjadi lagi. Pangeran Bedalam yang tak terima, meminta bantuan pada Kiai Kasan Besari untuk membunuh Pangeran Lembu Peteng. Pertarungan sengit yang tak seimbang itu pun akhirnya membuat tumbang Pangeran Lembu Peteng. Dia tewas dan jasadnya dibuang di sungai. Dan sungai itu yang sekarang terkenal dengan nama Sungai Lembu Peteng. Tak terima akan perbuatan ayahnya, Nyi Roro Kembang Sore memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Hatinya begitu sakit dan hancur karena cinta pertamanya tewas di depan kedua matanya sendiri. Nyi Roro Kembang Sore terus berlari hingga akhirnya dia berhenti di suatu desa bernama Desa Dadapan. Di desa itu, tinggallah Embok Rondo Dadapan dan anaknya Joko Bodo. Embok Rondo Dadapan mengizinkan Nyi Roro Kembang Sore untuk tinggal bersamanya. Joko Bodo yang melihat kecantikan Nyi Roro Kembang Sore pun akhirnya jatuh hati padanya. Berulang kali, Joko Bodo menyatakan cintanya pada Nyi Roro Kembang Sore. Namun, hanya penolakan yang didapat. Tak patah arang, hari demi hari Joko Bodo tetap melakukan hal yang sama. Dan akhirnya, Nyi Roro Kembang Sore memberikan sebuah syarat. Selama 40 hari, 40 malam, kamu harus bertapa di bukit dan kepalamu harus ditutupi dengan cikrat. Jangan pernah kembali ke sini jika semua itu belum kau penuhi. Dasarnya orang bodoh dan kadung cintrongnya sama Nyi Roro Kembang Sore. Maka Joko Bodo ini pun menyanggupi permintaannya. Sore itu mereka berpisah. Nyi Roro Kembang Sore menuju ke Gunung Cilik,
arah barat, dan Joko Bodo ke arah selatan. Embok Rondo Dadapan yang mengetahui mereka berdua tak ada di rumah, panik. Embok Rondo mencari Joko Bodo yang tengah bertapa di sebuah bukit. Saat melihat anaknya bertapa menghadap arah barat dengan ditutupi cikrak, marahlah dia. Berulang kali, Joko Bodo dipanggil, namun tetap saja tak menggubris Embok Rondo Dadapan. Dia masih memegang teguh janjinya untuk bertapa sesuai syarat yang diajukan oleh Nyi Roro Kembang Sore. Emosi Embok Rondo Dadapan kian memuncak. Dan keluarlah kata-kata murka itu. Joko Bodo. Dipanggil kok diam saja kayak batu. Langit tiba-tiba bergemuruh. Bumine gonjang-ganjing. Halilintar menyambar-nyambar. Dan akhirnya mengenai Joko Bodo. Embok Rondo Dadapan yang tak sengaja mengeluarkan amarahnya, seketika menangis terseduh. Melihat anaknya berubah menjadi batu. Dan tempat itu kini dikenal dengan nama Joko Budek. Nyi Roro Kembang Sore yang telah mempunyai firasat sebelumnya hanya bisa berpasrah melihat segala kejadian itu dari kejauhan. Joko Bodo berubah menjadi batu. Dan tempat itu dikenal dengan nama Batu Joko Budek atau Gunung Budek. Yang berada di Desa Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Nyi Roro Kembang Sore memutuskan untuk bertapa di Gunung Cilik sampai akhir hayatnya. Dia memutuskan untuk tidak menikah. Terlalu sakit, mungkin. Ah, begitulah cinta. Deritanya memang sungguh tiada tara.